Fitch menilai, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027 masih realistis. Meski lebih optimistis dari proyeksi Fitch sebesar 5%. Lembaga pemeringkat global itu menilai, target defisit fiskal 2,4% dari PDB menunjukkan komitmen pemerintah menjaga konsolidasi fiskal. Namun, disiplin fiskal tetap menjadi tantangan karena penerimaan negara yang rendah membatasi ruang fiskal pemerintah. Fitch juga menyoroti sejumlah risiko, mulai dari pelemahan ekonomi global, kenaikan harga minyak, hingga tekanan belanja akibat El Nino. Menurut Fitch, keberhasilan menjaga disiplin fiskal dan memperkuat penerimaan akan menjadi kunci mempertahankan kredibilitas serta prospek kredit Indonesia. Harga emas spot naik 2,4% menjadi $4.623 per troy ounce dan sebelumnya menyentuh $4.631, tertinggi sejak 15 Mei 2026. Beralih ke informasi komoditas, pemirsa, harga emas naik ke level tertinggi lebih dari 3 bulan di perdagangan Jumat 21 Agustus 2026 dan berada di jalur kenaikan mingguan ketiga secara beruntun, dibantu oleh penembusan maksud kami di atas level-level teknikal kunci karena rencana dukungan pembelian kembali US Treasury membebani dolar Amerika Serikat. Harga emas spot naik 2,4% menjadi $4.623 per troy ounce dan sebelumnya menyentuh $4.631, tertinggi sejak 15 Mei 2026. Sedangkan emas berjangka Amerika Serikat ditutup naik 2,4% di level $4.680 Amerika. Harga emas telah naik lebih dari 5% di pekan lalu, yang juga mencakup kenaikan satu hari terbesar sejak awal Februari yang tercatat di perdagangan Rabu. Goldman Sachs mencatat permintaan opsi emas telah meningkat tajam di tengah permintaan baru untuk lindung nilai kebijakan makro global menciptakan penguatan harga mekanis baik ke sisi atas maupun bawah. Di saat yang sama, dolar Amerika terpuruk mendekati level terendah sejak pertengahan Mei karena investor mempertanyakan apakah upaya Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk menenangkan pasar obligasi justru bisa berakhir merusak kepercayaan terhadap dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia berencana mengubah batas minimum harga saham dari Rp50 menjadi Rp1 per saham. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menyatakan rencana ini sebagai upaya Bursa Efek Indonesia untuk memperbaiki proses pembentukan harga atau price discovery. Bursa Efek Indonesia berencana mengubah batas minimum harga saham yang diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai dari Rp50 menjadi Rp1 per saham. Rencana itu bertujuan memberi ruang perdagangan yang lebih luas, terutama bagi saham-saham yang saat ini stagnan berada di level Rp50 per saham. Sebagaimana diungkapkan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, rencana ini disebut sebagai upaya Bursa Efek Indonesia memperbaiki proses pembentukan harga atau price discovery. Selain batas minimum harga, Bursa Efek Indonesia juga berencana mengubah batas harga auto reject atas dan auto reject bawah. Rencana Bursa Efek Indonesia menurunkan batas harga minimum saham yang dapat diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai menjadi Rp1, dinilai tidak sekedar mengubah angka yang tampil di layar perdagangan. Kebijakan itu berpotensi membuka ruang bagi saham dengan harga sangat rendah untuk benar-benar ditransaksikan di pasar reguler melalui mekanisme continuous auction di pasar tunai. Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia Liza Kamia Suryanyata mengatakan, perubahan tersebut akan membuat harga saham yang selama ini tertahan pada level Rp50 memiliki ruang pergerakan harga yang sangat luas. Dengan begitu, investor memiliki ruang untuk melakukan transaksi sekaligus membentuk harga yang lebih mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran. Namun ia mengatakan peningkatan frekuensi dan nilai transaksi hingga 2 atau 3 kali lipat belum tentu menunjukkan bahwa likuiditas pasar menjadi lebih sehat. Bisa mencatat investor retail perlu mencermati risiko dari perdagangan saham dengan harga nominal yang sangat rendah. Harga yang terlihat murah dapat menimbulkan persepsi bahwa saham tersebut memiliki potensi kenaikan yang besar, padahal kondisi fundamental perusahaan bisa saja terus memburuk. Berbagai sumber untuk IDXchannel.
Masih di Market Buzz, pemirsa, selanjutnya kita akan coba lihat beberapa informasi dari perkembangan beberapa emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita ke informasi yang pertama, PT Swisaya Saprakarsa Tbk bersiap menggelar penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Emiten hilirisasi riset terafiliasi UGM berkode SWAP ini mengincar dana segar hingga 42,5 miliar rupiah. PT Swayasa Prakarsa Tbk memulai tahapan awal menuju lantai bursa dengan menggelar book building pada 24 hingga 27 Agustus 2026. Berdasarkan prospektus resminya, emiten dengan kode saham SWAP ini mematok rentang harga penawaran Rp130 hingga Rp140 per saham. Perusahaan yang berfokus pada hilirisasi riset alat kesehatan dan herbal ini melepas 323 juta saham baru atau setara 30,3% dari modal disetor. Perusahaan didirikan sejak 2012 di bawah naungan Universitas Gadjah Mada. Perseroan memproduksi berbagai alat kesehatan inovatif hasil riset universitas. Portofolio produknya mencakup perawatan luka, bedah saraf, kedokteran gigi, hingga alat bantu pernapasan ventilator. Direktur Utama Swayasa Prakarsa Bondan Ardining Tias menyatakan bahwa IPO ini menjadi pendorong transformasi perseroan agar lebih transparan, akuntabel, serta memperluas dampak produk kesehatan dalam negeri. Manajemen mengalokasikan dana hasil IPO sebesar Rp15,8 miliar untuk kebutuhan modal kerja, pembelian bahan baku, dan operasional. Selain itu, sebesar Rp12,2 miliar akan dialokasikan sebagai belanja modal untuk pembangunan gedung baru di Purwomartani, Sleman, serta kendaraan logistik. Sementara sisa dana sebesar Rp12 miliar dimanfaatkan untuk melunasi utang perseroan kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri dan Yayasan UGM. Berbagai sumber IDX Channel. PT Kobeksindo Traktor Tbk secara resmi memperluas jangkauan bisnisnya ke sektor solusi intralogistik terintegrasi melalui anak usahanya PT Kobeksindo Equipment. Langkah diversifikasi usaha emiten alat berat berkode KOBEK ini ditopang oleh pertumbuhan pendapatan kuartal kedua sebesar 13,2%. PT Kobeksindo Traktor Tbk terus memperkuat lini bisnisnya dengan memasuki industri solusi intralogistik terintegrasi. Berdasarkan keterangan resmi perseroan, Direktur Utama Kobeksindo Group Andri B. Limawan menjelaskan bahwa perluasan ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pergudangan modern. Langkah strategis ini dikelola melalui anak usahanya PT Kobeksindo Equipment dengan memperkenalkan teknologi rantai pasok dari Jung Henrich. Dalam ekspansi baru ini, perseroan memperkenalkan teknologi Anton Pick-to-Light System untuk pertama kalinya di pasar Indonesia. Teknologi ini memanfaatkan panduan visual untuk mempercepat proses pengambilan barang oleh operator di dalam gudang. Selain itu, perseroan juga menghadirkan UPC Shuttle Racking System, otomatis serta Electric Forklift seri EFG untuk mendukung efisiensi operasional sistem logistik pelanggan. Ekspansi portofolio ini didukung oleh kinerja keuangan yang solid sepanjang semester pertama tahun ini. Hingga triwulan 2 2026, perseroan berhasil mengantongi pendapatan sebesar Rp1,02 triliun atau tumbuh 13,2% dibanding periode yang sama di tahun 2025. Manajemen menyatakan bahwa lonjakan pendapatan tersebut terutama ditopang oleh penjualan unit alat berat yang melesat hingga 47% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel.